Semua listener dan sahabat yang bergabung. Baik, kita lanjut ya. Pak Arfan, kalau tadi sempat di sesi sebelumnya begitu Bapak sudah sharing tentang tandanya ini loh ya, siap itu begitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa sampai bisa ada di titik itu, merasakan ketenangan, kedamaian gitu. Karena selalu setiap kali kita bicara tentang kematian itu kayaknya ngeri ya. Kalau saya pribadi nih diajakin ngobrol tentang kematian, berbunga-bunga justru Pak Arfan ya. Oke, luar biasa. Ya, karena saya pernah membahas ini dengan mama, pernah membahas ini dengan sahabat saya, dan justru sahabat saya justru berpikir, iya iyalah, aku nggak pernah kepikiran. Justru jadi apa ya, membuat kita jadi alert begitu. Tapi kalau dari sudut pandangnya Pak Arfan, dari sudut pandang happiness, apa yang harus kita lakukan untuk bisa sampai di titik siap, damai, tenang itu tadi? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi mindset-nya yang harus kita siapkan itu tadi ya. Kalau tadi Mbak Ola bilang kan kalau di Injil ada ajaran yang seperti itu. Ya, di Al-Quran juga semua ajaran Al-Quran mengenai kematian itu selalu nadanya positif gitu. Ya, bahwa kematian itu orang yang meninggal itu justru diangkat harkat dan martabatnya. Bahwa dia pergi ke tempat yang lebih tinggi gitu. Ke kehidupan yang lebih tinggi. Yang levelnya lebih tinggi daripada kehidupan di dunia ini gitu. Nah, tapi kan mindset seperti itu, tapi belum tentu kan semua orang yang beragama, yang dalam ajaran agamanya, dalam kitab sucinya diajarkan seperti itu, tapi dia berpendapat seperti itu kan, belum tentu begitu gitu. Kan ini gapnya masih terlalu besar gitu. Jadi kita ini perlu melengkapi ini mindset kita nih Mbak Ola. Mindset kita, skills kita, dan tools kita gitu. Makanya saya buat seperti acara besok itu ya, saya buat acara workshop psikologi kematian. Itu salah satu contohnya itu. Salah satu contoh untuk melengkapi ini. Tapi ternyata Mbak Ola, ini yang menarik ya. Ketika kita tawarkan ke banyak orang, tawarkan ke perusahaan-perusahaan, responnya tidak sepositif workshop-workshop saya yang lain gitu. Jadi kalau workshop yang lain itu yang hadir bisa ratusan orang gitu. Ya kalau workshop ini kok susah ya nyari peserta ya gitu. Kenapa? Karena orang itu begitu mendengar begitu mendengar kata kematian saja itu sudah merasa wah serem enggak deh gitu. Dan kecenderungan manusia kan adalah mencari kesenangan, mencari kenikmatan, dan menghindari kesakitan gitu. Nah, kematian ini dipersepsikan sebagai yang kedua itu. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang harus dihindari gitu. Jadi, ini kan merupakan sebuah fenomena ya, bahwa padahal ini pasti gitu. Ini pasti terjadi dan waktunya dari hari ke hari itu waktunya bukan tambah lama, tapi tambah dekat gitu. Jadi, semakin lama itu kita semakin dekat dengan kematian gitu. Setiap pagi kita bangun tidur, oh waktu saya udah berkurang lagi 1 hari dan seterusnya gitu. Ya. Tapi ternyata ketika kita tawarkan itu responnya enggak deh gitu, enggak dulu deh gitu. Ya jadi ini sesuatu yang makanya saya bilang kematian itu menimbulkan perasaan yang ambigu tadi. Di satu pihak kita ingin menghindari, di satu pihak kita harus menghadapi. Nah kalau kita takut, sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah apa? Kita nggak bisa menghindar. Takut itu adalah sebuah tanda bahwa kita belum siap, Mbak Ola. Nah, kalau kayak Mbak Ola, ya perasaan tadi semangat makan gitu ya, itu tandanya sudah mengerjakan PR. Itu orang-orang yang sudah ngerjain PR yang bisa ngomong gitu. Orang-orang yang belum mengerjakan PR itu responnya takut. Jadi justru kalau Anda takut, Anda perlu ikut workshop ini gitu loh. Ibaratnya begitu. Justru semakin Anda takut, semakin Anda perlu mempersiapkan diri. Karena takut itu adalah sebuah pertanda bahwa Anda belum mempersiapkan diri, belum ngerjain PR gitu. Itu Mbak Ola. Jadi kita itu harus, jadi yang namanya skills itu bukan hanya communication skills, bukan hanya problem solving skills gitu. Yang namanya skills itu bukan hanya leadership, tapi bahkan skills bagaimana cara mempersiapkan kematian gitu. Bagaimana cara mempersiapkan diri ketika Anda suatu ketika kehilangan orang yang Anda cintai. Itu ada skillsnya, ada mindsetnya yang harus dibenerin dulu gitu. Baik. Skill dan mindset ya. Pak Arfan, ketika ya ini bukan 1-2 kali gitu ya saya membahas soal kematian, tetapi bukan cuma soal membahas. Bahkan saya juga menghubungi agen asuransi saya gitu ya. Pak, kalau saya ada apa-apa, saya udah menghitung saya dapat berapa sih, orang tua saya atau ahli waris saya dapat berapa sih begitu. Oke, dapat sekian. Saya kasih nomor orang tua saya, sahabat-sahabat saya, Pak, kalau ada apa-apa ini minta tolong ya dihubungi. Atau sebaliknya juga ke orang tua saya juga saya sampaikan, Mam,
kalau saya meninggal saya punya asuransi nanti akan dapat segini gitu ya. Dan ini nomor telepon agen asuransinya, jadi bertukar. Luar biasa persiapannya. Nah, harusnya begitu. Harusnya itu dilakukan oleh semua orang, Mbak Ola. Justru ketika kita sedang sehat itu kita harusnya begitu. Yes, tapi kemudian ini ada muncul pertanyaan, ngapain sih lah? Ngapain sih Pak Arfan kita bicara kematian? Ngapain kita bicara sesuatu yang udah pasti? Nah ini. Ngapain bicara sesuatu yang sudah pasti? Toh ya sudahlah gitu ya. Kalau kita mati ya sudah. Que sera. Nanti lihat nanti aja. Gimana tanggapan Pak Arfan mengenai hal ini? Very good question. Justru karena sudah pasti itu. Karena sudah pasti itu harus disiapkan gitu. Jadi alangkah bodohnya orang yang sudah tahu bahwa dia pasti mengalami sesuatu dan dia takut mengalami itu, tapi dia tidak menyiapkan gitu. Katakanlah begini, kan kita belajar leadership nih ya. Belajar leadership, bagaimana caranya nanti kalau suatu ketika Anda jadi direktur, misalnya gitu ya. Apa yang harus Anda siapkan? Pertanyaannya, Anda udah pasti jadi direktur nggak? Belum tentu. Belum tentu. Tahu-tahu cuma mentok di manajer. Tahu-tahu cuma mentok jadi GM, kan begitu. Atau jadi VP, nggak nyampe jadi direktur. Tapi kita pelajari semua itu. Supaya kita siap ketika kesempatan itu datang. Jangan sampai kesempatan datang, kita belum siap. Itu kan celaka kan? Kesempatan datang, kita belum siap. Jadi kita siapkan itu. Padahal menjadi direktur itu belum pasti, tapi kita udah siapin. Apalagi ini yang sudah pasti gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ngapain membicarakan ini sesuatu yang sudah pasti. Kalau nanti kalau udah terjadi ya terjadilah. Justru karena udah pasti itu Anda harus siapkan. Karena ini akan jadi kalau sudah pasti, kalau belum pasti disiapkan, itu kan bisa jadi kalau nggak terjadi itu istilahnya buang-buang duit gitu ya. Buang-buang duit karena kita udah nyiapin taunya nggak jadi gitu. Ya kan, kayak misalnya kita ikut asuransi nih, asuransi kesehatan gitu ya, sekian juta per tahun. Tahu-tahu setahun itu kita sehat gitu, ya. Itu kita harus mempersiapkan diri ya. Tapi kan uangnya jadi nggak kepake. Nah kalau ini udah pasti kepake gitu kan, udah pasti jadi. Jadi justru karena sudah pasti Anda harus mempersiapkan diri. Nah, yang harus kita tanyakan pada diri kita, mendengar kata kematian, apa perasaan Anda? Kalau perasaannya semangat seperti Mbak Ola, berarti itu tanda Anda sudah siap. Berarti Anda sudah mengerjakan PR. PR-nya apa? Ya mulai dari baca Alkitab dan sebagainya, itu PR-nya udah dilakukan, sudah diamalkan, sudah dihayati. Ya, sudah kemudian membeli polis asuransi dan sebagainya, itu sudah yang terbaik gitu. Tapi kalau perasaannya mendengar kematian, perasaan Anda apa? Takut, oke. Merasa khawatir, cemas, sedih. Itu sebuah tanda bahwa Anda belum siap. Ya. Kalau belum siap, ya siapkan karena ini pasti terjadi. Istilahnya tidak akan terbuang effort Anda, usaha Anda, investasi Anda. Kenapa? Pasti terjadi. Ya. Itu Mbak Ola. Jadi mulai hari ini tanyakan kepada diri Anda. Kalau perasaannya masih negatif, itu tanda Anda belum siap. Tapi kalau sudah positif, itu tanda Anda sudah ngerjain PR. Itu Mbak Ola. Baik, kita sambung ya bahasanya nanti di part yang berikut ya. Kalau tadi Pak Arfan sempat mengatakan bahwa, nah ini mungkin juga menjadi sebuah refleksi gitu. Kita kerja dari pagi sampai malam banting tulang dan kita menyebut apa yang kita lakukan ini sebagai sesuatu tanda cinta kita kepada terhadap anak, suami, istri begitu ya. Ingin membelikan sesuatu, ingin nabung buat beli sesuatu yang itu sifatnya adalah fana ya, artinya bisa hilang gitu. Tapi kita luput untuk menyiapkan sesuatu yang sifatnya ini abadi gitu kan. Nah, Pak Arfan nanti kita bahas apa yang membuat secara general, secara umum orang tuh menghindari sesuatu yang bicara tentang yang abadi, yang jangka panjang. Tapi kita justru membuang segala effort kita untuk yang itu bisa hilang, bisa dimalingin orang, bisa hanyut, ya, bisa lepas dan sebagainya. Nanti Pak Arfan kita bahas di sesi berikutnya ya. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, kami jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut ini dan tetaplah bersama dengan kami masih nunggu
tanggapan Anda ketika mendengar kata kematian. Beberapa yang sudah masuk nanti kita akan bacakan di part yang terakhir. Sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyimak kami, ya, menyimak dan kemudian bertanya-tanya, tapi kemudian juga, aduh ngapain sih Parvan, Mola nih pagi-pagi ngomongin soal mati, gitu kan. Kenapa nggak ngomongin soal yang senang-senang saja, ya. Kita memang cenderung menghindari yang susah-susah dan lebih memilih ngomongin yang senang-senang gitu ya. Nah, tapi ini justru yang saya ingin tanyakan kepada Pak Arfan dari pengamatan Bapak, ya, survei Bapak barangkali, dan secara psikologis ini seperti apa begitu Pak Arfan? Kenapa manusia kecenderungannya, ya, ini kayak nggak sadar bahwa effort yang dikeluarkan tiap hari, ya, ini dilakukan untuk sesuatu yang fana, tapi sangat sedikit sekali effort untuk benar-benar mempersiapkan sesuatu yang abadi. Nanti kalau ngomongin kematian di bulan puasa tuh baru agak lebih syahdu gitu ya. Oh iya gitu ya. Kalau di luar bulan itu kayaknya apaan sih gitu ya. Nah, Pak Arfan mungkin punya catatan tentang hal ini, Pak. Silakan. Nah, kenapa nih teman-teman, pertanyaan Baola ini bagus ya. Kenapa kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang fana? Karena kita terlena, Baola. Kita itu nggak sadar gitu. Kita itu sadarnya tuh mengenai kematian itu hanya kalau kita ngobrol kayak begini. Kemudian bawah sadar kita itu cenderung untuk memusuhi ini, melupakan gitu, menjauhkan kita dari ini. Jadi walaupun kita percaya pada yang namanya mati, tapi kenyataannya kita nggak mau mengingat mati. Bawah sadar kita nggak mau mengingat yang namanya kematian. Itulah yang membuat kita hanya bersenang-senang, berleha-leha, membuat kita korupsi, membuat banyak orang selingkuh. Orang yang sedang ingat mati, Mbak Ola, tidak akan mungkin berbuat jahat, benar nggak? Betul. Nggak akan mungkin dia korupsi orang, dia tahu kok berapa lama sih dia akan hidup. Nggak akan mau dia selingkuh, berapa lama sih dia akan hidup. Nah, jadi begini, mengingat kematian itu seperti kita ingat kalau kita akan ujian, Mbak Ola. Anak sekolah, kalau ingat dia mau ujian, itu rasanya gimana, Mbak? Wah, sebentar lagi ujian nih. Sebentar lagi mid test nih. Dia lupa sama bahwa dia mau bermain-main, mau keluyuran malam, dia lupa. Nah, kalau ada anak sekolah yang masih keluyuran malam, nggak mau belajar, hanya bersenang-senang, itu tanda bahwa dia tidak ingat bahwa dia akan ujian, dia akan mid test, dia tidak ingat. Padahal dia tahu nggak bahwa dia akan ujian, akan mid test? Ya, dia tahu. Dia tahu, tapi ternyata tahu dan ingat itu beda, Mbak. Ya. Tahu, saya akan ujian. Oh, tahu, saya akan mid test, tahu. Tapi tidak ingat. Kalau dia ingat, dia tidak akan berleha-leha. Dia akan selalu belajar. Dia akan selalu bekerja keras gitu. Kalau dia ingat. Sama juga. Jadi mati itu ibaratnya, mati itu adalah wisuda kita nanti gitu. Kalau kita ingat bahwa hidup kita akan berakhir, hidup kita akan bermakna gitu. Kalau kita tidak tahu, jadi mati itu adalah deadline-nya. Mati itu adalah finalnya gitu. Kalau kita tahu bahwa kita akan mencapai final, justru mestinya seperti yang Mbak Ola rasakan, bermakna, semangat. Wah, bayangkan kita pelari maraton, Mbak. Pelari maraton, sebentar lagi finish nih. Rasanya gimana? Semangat nggak? Semangat, betul. Wah, selesaikan dengan segera mungkin kan? Ya. Hidup itu juga ibaratnya seperti itu, Mbak Ola. Dan kematian itu adalah garis finish kita. Tanpa adanya garis finish, tanpa adanya kematian, maka hidup kita itu akan monoton. Sebagaimana halnya, analoginya adalah kita hanya lari di lintasan maraton itu, tapi kita nggak tahu kapan kita akan selesai. Lari aja terus, tapi nggak tahu selesainya kapan. Gimana rasanya, Mbak Ola? Kalau kita lari, tapi kita nggak tahu selesainya kapan? Ya, nggak enak. Nggak semangat. Bingung gitu ya. Terus aja, jadi rutinitas terus lari terus, tapi kita nggak tahu ini selesainya kapan sih? Selesainya kapan sih nggak tahu. Nah, kematian itu adalah kita jadi tahu selesainya itulah garis finish. Dan ketika kita tahu garis finish, kita bisa mengukur waktu, kita bisa mengukur energi, kita bisa mengukur ketahanan kita untuk mencapai garis finish. Itu yang membuat kita semangat, produktif, meaningful. Ya. Tapi kalau hidup tanpa garis finish itu nggak jelas mau ngapain, akhirnya jadi bosen. Akhirnya jadi tidak bermakna. Oke. Itu Mbak Ola. Pamit ya, saya untuk Anda semuanya. Pak Arfan juga demikian. Saya lanjut Sama-sama, Mbak Ola. Dan saya Arfan Pradiansyah.
If you're not If you're not happy, be happy be happy now.